Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Berfokus pada pelatihan penggunaan aplikasi Mayop untuk mahasiswa akuntansi sebagai bekal menempuh dunia kerja, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang kembali menggelar kegiatan rutin workshop Mayop. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Semarang menggelar workshop Mayop sebagai program kerja yang rutin digelar setiap tahun. Kegiatan yang memiliki tema optimasi laporan keuangan dengan Mayop, strategi untuk bisnis modern ini diselenggarakan di lantai 9 gedung Menara USM baru-baru ini. Dalam workshop tersebut, peserta diberikan pengetahuan serta pelatihan dalam penggunaan aplikasi Mind Your Own Business atau Mayop. Aplikasi Mayop sendiri merupakan aplikasi perangkat lunak akuntansi yang populer digunakan di Indonesia untuk membantu perusahaan mengelola keuangan dan pembukuan secara otomatis, akurat, dan cepat. Dosen Fakultas Ekonomi USM Bonita Prabasari SPDM-AK mengungkapkan, melalui pelatihan ini mahasiswa akan memperoleh banyak keuntungan saat menggunakan aplikasi Mayop. Oke, kemudahannya tentunya nantinya melalui aplikasi ini mahasiswa akan lebih mudah dalam pencatatan, terus untuk meminimalisir resiko ketika nantinya mencatat laporan keuangan, hingga dimana nanti kan laporan keuangan ini juga akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan, sehingga informasi akuntansinya akan lebih optimal atau bermanfaat. Semoga nanti mahasiswa lebih mudah atau lebih menambah pengalaman, khususnya juga dalam soft skill dan keterampilan dalam penggunaan Mayop ini. Apalagi sekarang ini kan ada era industri 5, jadi ini akan sangat bermanfaat di dunia kerja gitu. Mayop menjadi salah satu aplikasi pembukuan yang bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha, baik usaha dalam skala kecil maupun besar. Kehadiran Mayop memberikan dampak yang baik karena mampu mempermudah siklus akuntansi. Ketua Panitia Workshop Mayop 2025 Lisa Dewi Anggraini berharap dengan diselenggarakannya workshop pelatihan Mayop dalam 2 tahun terakhir ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi. Nah, nanti metodenya ini hanya menggunakan metode rata-rata. Jadi kalau sistemnya perusahaannya pakai metode FIFO. Baik, izinkan saya perkenalan dulu. Nama aku Lisa Dewi Anggreni. Di sini saya sebagai Ketua Panitia Workshop 2025. Apa tujuan utama dari diadakan workshop ini bagi peserta khususnya mahasiswa? Baik, tujuannya itu untuk dengan adanya pelatihan internal ini bisa menjadi alternatif untuk optimalisasi pengetahuan dan keterampilan khususnya untuk dalam menggunakan Mayop. Ribuan warga tumpah ruah di jalanan kota Semarang untuk menyaksikan karnaval seni lintas agama dan pawai ogoh-ogoh yang menjadi simbolis kerukunan antarumat beragama di kota Semarang. Kota Semarang sukses menggelar karnaval seni lintas agama dan pawai ogoh-ogoh yang diselenggarakan pada hari Sabtu 26 April 2025. Acara yang diikuti 8 kelompok seni dari berbagai agama ini disambut antusias ribuan warga sepanjang rute Balai Kota hingga Simpang 5. Tujuannya apa? Satu, tujuannya adalah untuk membangun atau memelihara kerukunan antarumat beragama di Kota Semarang. Kedua, adalah dalam rangka kita menarik wisatawan untuk hadir di Kota Semarang. Perlu kita ketahui bahwa tahun 2024 ini Kota Semarang, kehadiran wisata ke Kota Semarang sudah melampaui ke Kota Solo. Mudah-mudahan 2025 dan seterusnya akan lebih banyak lagi datang ke Kota Semarang. Dan yang terakhir adalah dengan adanya bentuk-bentuk kesenian, berbagai kesenian yang hadir di sini, nanti akan muncul bentuk-bentuk seni baru yang ada di Kota Semarang. Selain bertujuan untuk mempererat kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang, yang istimewa hadirnya leganjur dari Denpasar dan Institut Seni Indonesia Jogja, bahkan mantan kelompok radikal turut serta bersama perwakilan Islam, Kristen, Buddha, hingga penghayat kepercayaan. Saya merasa senang sekali dan saya merasa bangga karena tidak hanya pertama kalinya saya mengikuti karnaval atau
ya kirab budaya di Kota Semarang ini. Saya sudah berkali-kali dan ini adalah yang kesekian kalinya. Saya sangat merasa bangga dan senang di mana Kota Semarang ya semoga semakin hari semakin maju, semakin hebat dan Kota Semarang semakin lebih bermartabat. Acara ini menghadirkan kolaborasi komunitas seni dan umat beragama memperkuat Semarang sebagai kota harmoni. Karnaval ini bukan sekedar pertunjukan, tapi simbol persatuan. Dengan semangat terus mempertahankan seni dan kebinekaan, Semarang terus mempertahankan reputasinya sebagai kota yang ramah dan kreatif. Polda Jateng mengungkap adanya praktek jual beli sepeda motor bodong di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, satu tersangka memperjualbelikan 38 motor bodong. Barang bukti STNK barang buktinya. Dalam ungkap kasus di kantor Ditreskrimum Polda Jateng di Kota Semarang, Ditreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan 38 motor ini terdiri dari beragam merek. Pelaku membeli tanpa kelengkapan surat-surat dokumen yang sah. Pengungkapan terjadi di sebuah gedung di Jalan Beringin 3, Desa Tidar Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Tersangka dalam kasus ini adalah inisial DG dengan usia 41 tahun. Modus operasinya tersangka membeli sepeda motor bekas tanpa dokumen yang sah dari perorangan dan dari media sosial dan dari debt collector dengan harga di bawah pasaran. Motor-motor tersebut dibongkar untuk diambil suku cadangnya, lalu dijual kembali secara eceran melalui bengkel milik tersangka tanpa legalitas dan tanpa mengecek asal-usul barang. Kegiatan ini telah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Pelaku membeli sepeda motor tersebut dengan harga 3 juta hingga 4 juta rupiah. Kemudian dijual lagi di bengkelnya dan ada juga yang dijual secara online. Pihaknya pun telah mengembangkan kasus ini untuk mengungkap para debt collector yang terlibat. Dia memastikan ada 3 debt collector yang terlibat. 38 barang bukti yang berhasil kami sita. Ya, kendaraan bermotor 38 ada dijual, kemudian dan 1 buah handphone. DG ini dia membuka bengkel, ya, menerima barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut selepas dia terima dipreteli, diperjualbelikan dan digunakan juga untuk bengkelnya. Bagaimana dia bisa menjual? Dia bisa menggunakan online ataupun di bengkelnya. Ya, kegiatan ini telah berlangsung selama 5 tahun. Berapa banyak yang bersangkutan tidak bisa menghitung. Tetapi yang berhasil kami lakukan penyitaan ada 38 motor. Tersangka DG ini membeli motor-motor tersebut ya tanpa dokumen dengan harga sekitar antara 3 sampai dengan 4 juta. Sementara tersangka DG mengakui tindakannya telah memperjualbelikan motor bodong dan bengkelnya telah beroperasi selama 5 tahun. Tetapi dia mengaku untuk memperjualbelikan motor bodong baru dilakukan 2 tahun. Sudah lama ya Mas? Kalau bengkelnya 5 tahun. Bengkel 5 tahun. Beli berapa, dijual berapa? Gimana? Dibeli berapa, dijual berapa? Itu dipreteli, dibeli 3 juta, kalau ada yang laku saya dadari, saya jual 1 persatu. Berapa? Ya kalau 3 juta ya paling kurang lebih, kalau udah laku ya 4 juta. Terima kasih. Tahuan daripada pihak finance-nya. Akibat perbuatannya, tersangka DG terancam pasal 481 KUHP dan atau 480 KUHP dengan maksimal 7 tahun penjara. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi menegaskan akan memberikan perlindungan kepada para kepala desa di Jawa Tengah dalam menjalankan program pembangunan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat melakukan paparan di sekolah anti korupsi yang diikuti 7.810 kades se-Jateng di Gor Indoor Jatidiri, Kota Semarang. Namun Ahmad Lutfi memberikan catatan asal para kades itu bekerja sesuai aturan sebagaimana ketentuan dari para kepala daerah maupun perundang-undangan. Terobosan baru pun dibuat oleh Ahmad Lutfi sebelum genap 100 hari kerja guna mendorong program pembangunan yang ada di desa di Jateng. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
memahamkan 7.810 kades tentang aturan hukum melalui sekolah anti korupsi. Sekolah ini menjadi kali pertama di Indonesia. Ahmad Lutfi juga ingin mengefektifkan kembali fungsi 3 pilar di pemerintahan desa yang meliputi Kades, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Babin Kamtibnas, dan Bintara Pembina Desa Babinsa. Ahmad Lutfi paham betul bahwa 7.810 desa bakal digelontor bantuan keuangan 1,2 triliun di 2025. Jika pembangunan sesuai dengan visi misi Jateng, maka akan berdampak besar. Tak hanya Babin Kamtibnas dan Babinsa saja yang akan mendampingi, namun aparat pengawasan intern pemerintah, aparat penegak hukum yang terdiri dari inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian akan memberikan pendampingan. Sangat luar biasa sekali. Bapak Kepala Desa merupakan mata tombak yang paling ujung dalam rangka membangun desa. Bahwa desa merupakan bagian daripada etalasenya negara, yaitu negara Jawa Tengah. Tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit pidana. APH, saya ulangi, Inspektorat APIP, segera lakukan kolaborasi dengan APH, Kejaksaan, Kepolisian, untuk mengawal para kepala desa kita dalam membangun desa agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengganggu bapak-bapak membangun desa. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Desa merupakan etalasenya negara dan desa merupakan ujung tombak pembangunan. Pembangunan di Jateng juga tidak bisa hanya dilakukan dari pemerintahan atas ke bawah, namun akan lebih efektif jika dimulai dari bawah ke atas. Anggota DPR RI Komisi 7 Eva Monalisa gelar bimbingan teknis peningkatan sektor pariwisata. Pasalnya pariwisata akan lebih tumbuh tanpa dibarengi literasi pengelolaan sampah akan menjadi masalah. Industri pariwisata yang tumbuh tanpa dibarengi literasi pengelolaan sampah akan menjadi masalah. Hal itu memantik kepedulian anggota Komisi 7 DPR RI Eva Monalisa untuk menggelar bimbingan teknis terlebih dalam meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Blora. Di Gedung C Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Eva menegaskan pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Menurutnya perlu dukungan kuat dari pemerintah, masyarakat, dan generasi muda yang kreatif untuk menciptakan ekosistem wisata yang ramah lingkungan. Pariwisata di Blora sebenarnya bagus tapi butuh infrastruktur yang memadai, terutama akses yang mudah, tempat yang bersih, dan nyaman menjadi syarat utama. Selain itu, infrastruktur juga menjadi daya penunjang masyarakat untuk memajukan pariwisata. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan, termasuk dengan Kementerian Perhubungan untuk menjawab tantangan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Literasi dimeriahkan dengan sajian tarian khas Kabupaten Blora yang dibawakan oleh siswi SMA Negeri 2 Blora. Literasi ini kan kita mengedukasi untuk sampah ya, kebetulan itu juga masuk dalam destinasi pariwisata. Kalau tempat kita istilahnya itu kotor, terus limbah-limbah ini juga tidak dikelola, itu kan destinasi kita menjadi kurang enak lah ya, karena fasilitas bagus, tapi kalau tempatnya tidak nyaman pun masyarakat, para tamu pun untuk berwisata juga tidak nyaman. Makanya kita mengedukasi untuk pengelolaan sampah ini. Kemarin di Bali juga ada Perda ya, mengenai penghapusannya pelarangan botol aqua yang di bawah 1 liter. Nah itu juga jangan sampai seperti itu, karena itu juga akan istilahnya menyusahkan wisatawan juga. Nggak mungkin mereka bawa botol 1 liter gitu kan. Jadi kita lebih mengedukasi bagaimana proses untuk pembuatan daur ulang dari sampah itu, karena banyak teknologi-teknologi untuk daur ulang dari sampah, terutama plastik itu juga bisa didaur ulang. Eva mengaku aspek yang kerap diabaikan adalah soal pengelolaan limbah. Tempat wisata yang cantik tak ada artinya jika tercemar sampah. Fasilitas bisa bagus, tetapi kalau tempatnya kotor, pengunjung atau tamu juga tidak nyaman. Untuk itu perlu mengedukasi untuk pengelolaan sampah.
Seorang wanita tertimpa pohon di Grobogan, Jawa Tengah Sabtu pagi. Saat mengendarai motor, tiba-tiba pohon tumbang menimpa dia dan mobil di sampingnya. Muhayatun terluka parah di kepala setelah tertimpa pohon di Jalan Purwodadi, Solo, Desa Depok, Kecamatan Toro, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Awalnya Muhayatun mengendarai motor hendak pulang ke rumahnya di Desa Depok, usai olahraga di Simpang 5 Purwodadi. Beberapa meter sebelum sampai rumah, tiba-tiba ada pohon tumbang yang menimpa mobil di sampingnya, lalu menimpa kepalanya. Kerasnya benturan menyebabkan helm yang dipakai Muhayatun pecah. Kepalanya terluka, dia langsung dilarikan ke RSUD Purwodadi. Tidak tahu sudah dikabari sudah kecelakaan di sini, Pak. Ibu dari mana, Pak? Ibu dari Depok, istri saya. Mau kemana? Dari Purwodadi olahraga di alun-alun. Kalau panjenengan? Saya di rumah pasang itu. Terus dikabari siapa, Pak? Dikabari ya tetangga orang sini. Dikabari bagaimana, Pak? Ibu kecelakaan gitu sih. Tahu-taunya kenapa, Pak? Ya? Tahu-taunya kenapa, Pak, ini, Pak? Ya kecelakaan ketiban wet gitu. Tertimpa pohon. Tertimpa pohon. Itu pohon udah tua ini, Pak? Ya sudah tua ini, kalian ya sudah kapok ini. Saya dari Berati. Terus posisi? Dari Berati ini rencana mau berangkat kerja ke area Solo. Nah, waktu di perjalanan itu saya sebenarnya nggak tahu, cuman karena macet. Saya kira kan ini dekat sama rel kereta ini ya. Saya kira kan macetnya karena itu. Waktu saya ngikutin truk di belakang, terus jalan pelan-pelan itu Mas, cuman sekitar 30 km per jam lah. Tiba-tiba langsung ada bunyi buak. Terus saya lihat samping ada ibu-ibu itu pakai motor, terus langsung jatuh. Saya kira kan nyenggol punya saya kan. Terus pas tak lihat keluar ternyata ada pohon tumbang. Kayak gitu. Di samping kiri apa di samping kanan? Sebelah kiri, Mas. Jadi yang kena bagian plafon atas penumpang sebelah kiri. Pengemudi mobil menyayangkan kejadian ini karena pohon itu sudah lama mati namun tidak kunjung ditebang, sampai akhirnya roboh menimpa orang dan mobilnya. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Pemirsa, Library of Congress di Washington DC adalah perpustakaan terbesar di dunia dengan koleksi manuskrip kuno dan langka Indonesia yang hampir mencapai 190.000 buah. Dengan bantuan kantor perpustakaan di Jakarta dan pustakawan di Washington DC, banyak manuskrip kuno yang dapat diakses oleh publik di Amerika Serikat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Library of Congress mempunyai lebih daripada 500 lontar dari Bali. Hanya dari Bali aja? Dari Bali, dari Jawa, dari Madura juga. Tidak hanya naskah daun lontar, Joshua Kueh juga menunjukkan salinan Babat Tanah Jawi tahun 1862 dan manuskrip Batak Langka tahun 1870-1900. Ya, Hotapoda. Jadi bahasa Hotapoda. Jadi bukan bahasa yang bisa dibaca ataupun dibaca oleh masyarakat umum, oleh datu-datu. Beragam manuskrip kuno dan langka Indonesia itu tersimpan di Library of Congress, perpustakaan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 175 juta koleksi. Dari manuskrip langka, audio, video, ataupun alat perekam suara kuno seperti ini. Menurut Joshua Kueh, pustakawan Asia Tenggara di Library of Congress, dari data tahun 2021, ada 117.567 koleksi Indonesia di divisi Asia yang sudah dikatalog. Lebih kurang separuh koleksi dari Indonesia. Asia Tenggara ya? Ya. Kalau Asia semua? Asia semua mungkin terbesar nih dari negeri Cina. Andre Decker yang mendampingi Joshua adalah juga seorang pustakawati yang sedang mengikuti program residensi di Perpustakaan Kongres. Andrea yang menulis disertasi tentang dangdut koplo ini sempat melakukan katalogisasi terhadap buku-buku Indonesia terbitan lama ini. Saya mendapat metadatanya dari informasi yang terletak di bukunya untuk mengkatalognya supaya warga masyarakat, warga Amerika bisa
mencarinya dan bisa mengakses buku tersebut. Selain di divisi Asia, koleksi Indonesia juga bisa ditemui di bagian lain Library of Congress, seperti di American Folklife Center. Sampai saat ini, jumlah total koleksi Indonesia di Library of Congress mencapai 190.000 buah. Ada hotel sebentar lagi. Mau cobain? Betul, tapi waktu itu hotelnya masih bernama Hotel Oranye. Oh, Hotel Oranye ya. Urusan menyimpan dan merestorasi manuskrip kuno, Perpustakaan Kongres, kata Joshua, punya ahli terbaik di dunia. Tantangannya adalah membaca atau menafsirkan isinya. Kami tak mempunyai orang yang bisa membacanya. Jadi kami pun bekerja sama dengan Jakarta dan juga cendekiawan untuk buat deskripsi tentang bahan-bahan ini. Beruntung sejak tahun 1960-an, di Jakarta ada kantor Perpustakaan Kongres yang punya peran besar membantu proses katalogisasi sehingga banyak manuskrip kuno yang bisa diakses oleh publik. Dari Washington DC, Supriyono, Rere Wahyudi, Alam Burhanan, VOA.